البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. Ini akhrajahu Al-Bukhari wa Muslimun. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala, qauluhu atau qaulihi ataupun lit tauhid, ya. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahu as-Sarah Ubadah bin Samit bin Qaisin. Ubadah bin Samit bin Qaisin al-Ansariyu al-Khazrajiyu. Kunyahnya Abul Walid. Berarti kan kunyah adalah nama yang diawali dengan apa? Abun atau Ummun. Ahadun nuqaba. Nuqaba. Ini kalimat jama'. Mufradnya apa? Hah? Nakib. Alim. Jamaknya ulama. Nakib. Jamaknya nuqaba. Mafhum? Satu di antara para tokoh yang dari kalangan Ansar, dari Khuzraj. Boleh dikatakan Badriyun. Apa makna Badri? Apa maknanya Abdurrahman? Apa makna Dul? Apa makna Badriyun? Apa? Fajar. Apa makna Badri? Badriyun. Ayo, Zakaria, apa makna Badriyun? Antum. Siapa lagi? Nomor. Tahu? Badriyun, Mas Dedi. Bukan. Kalau Badri maksudnya itu termasuk dari
orang-orang yang ikut perang Badar itu bukan enggak ada lain, itu sudah maknanya. Badriyun itu ya termasuk satu di antara para sahabat yang mengikuti perang Badar, namanya Badriyun. Mafhum? Itu yang diinginkan, enggak ada selain itu. Jadi Ubadah termasuk dari kalangan para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar, yang dikatakan Badri. Masyhurun, orang yang sudah enggak asing lagi. Beliau ini Ubadah ini. Mata fi Ramlah, meninggalnya di tempat namanya Ramlah. Sanata arba'in wa salasina, pada tahun 34 Hijriah. Arba'in wa salasina. Walahu, dan bagi beliau Ubadah ini isnatani wa sab'una sana, memiliki umur 72 tahun. Wakila. Nah, dan dikatakan, yakni ada yang menceritakan, asailah khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau hidup sampai masa kekhilafahnya Muawiyah. Masa dikasih kalimat radhiyallahu anhu gitu, enggak ada. Terlaluan itu. Ya maksudnya apa? Taroddi. Taroddi itu adalah mengucapkan radhiyallahu anhu, namanya taroddi. Itu perkara yang masyru' terhadap para sahabat, itu kita bilang taroddi. Kita bilang radhiyallahu anhu. Tarahum, seperti kita bilang Imam Muhammad rahimahullah. Itu namanya tarahum terhadap ahlul ilm. Mafhum? Kita bilang rahimahullah. Itu tarahum. Taraddi kita bilang radhiyallahu anhu. Baik. Itu terkait tentang Ubadah, seorang rawi sahabi radhiyallahu anhu. Qauluhu atau qaulihi, man syahida alla ilaha illallahu. Man syahida, siapa yang syahida, maknanya takallama biha, arifan limaknaha. Apa? Man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Makna kalimat ini adalah man takallama biha arifan limaknaha. Siapa yang berbicara dengan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia mengetahui akan maknanya. Perhatikan, mengetahui akan makna kalimat la ilaha illallah. Amilan bimuqtadaha, berbicara dengan kalimat tadi, mengucapkannya, mengetahui tentang maknanya, mengamalkan tuntutannya. Jadi, kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna, memiliki tuntutan untuk diamalkan. Batinan wa dhahiran, amal yang batin dan amal yang zahir. Jadi amilan bimuqtadha batinan wa dhahiran. Akan dijelaskan bagaimana amalan batin dan bagaimana amalan zahir. Akan dijelaskannya oleh beliau di sini Syekh Abdul Rahman dalam syarahnya ini. Dan kita harus benar-benar memusatkan perhatian biar kita mengetahui akan agungnya kalimat ini dari sisi kandungan maknanya. Di saat kita mendapatkan banyak manusia mengucapkan kalimat ini, tapi tidak tahu akan maknanya, nggak tahu tuntutannya. Nah, dan tuntutannya ini adalah tidak kalah penting dengan maknanya, nggak ada beda. Akan dijelaskan secara rinci. Beliau mengatakan, fala budda fi syahadataini, fala budda fi syahadataini, maka harus dalam kalimat dua syahadah, kalimat dua persaksian,
La ilaha illallah. Dan satunya apa? Muhammadun Rasulullah. Dua persaksian ini harus dalamnya ada al-ilm wal yakin. Wal amal bimadluliha. Harus mengetahui tentang maknanya. Dan meyakini akan maknanya. Dan beramal dengan tuntutannya, dengan apa? Apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Perhatikan Fauzan, ketawa-ketawa. Wal amalu atau wal amali bimadluliha. Jadi mengilmui dua kalimat ini, meyakininya dan mengamalkan dua kalimat ini tidak ada bedanya. Enggak boleh dipisah-pisahkan. Yang penting mengilmui, yang penting meyakini. Amal perkara lain ini enggak bisa dipisahkan. Karena kalau enggak, maka menjadi enggak berguna kalimat ini pada orang yang mengucapkannya. Enggak bermanfaat. Di sisi Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman terkait dengan dua kalimat ini perlu diilmui, perlu diyakini, perlu diamalkan tuntutannya. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah engkau bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kita disuruh mengilmui tentang kalimat ini. Bukan sekedar cuma yang penting mengucapkannya dan tanpa ilmu, tidak. Bahkan disuruh fa'lam. Berilmulah engkau. Ketahuilah, engkau harus di atas ilmu. Wa qawlihi atau wa qawluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bila ilaha illallah wa hum ya'lamun. Al-haq adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha adalah kalimatul haq. Termasuk kalimat tauhid. Kalimatun fariqatun baina millatil kufur wa millatil Islam. Nah, kalimat yang membedakan antara agama kufur dan agama Islam. Kecuali orang yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, sedangkan mereka di atas pengetahuan, wa hum ya'lamun, mereka dalam keadaan mengetahui. Wa haliyah. Dari sini kita mengetahui dua ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kita wajib berilmu tentang kalimat yang kita ucapkan. Bersaksi dengan suatu kebenaran tanpa ilmu, persaksiannya tidak diterima. Bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, enggak tahu ilmunya, enggak tahu tentang makna kalimat tersebut, maka persaksiannya enggak berguna, enggak bermanfaat. Di sisi Allah Ta'ala. Aman nutqu biha min ghairi ma'rifatin limana wala yakinin wala amalin bima taqtadihi minal bara'ati minas syirki wa ikhlasil qawli wal amal qawlil qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih fa ghairu nafi'in bil ijma'. Ini kalimat yang dicatat bil ijma'. Adapun mengucapkan biha, an-nutqu biha, adapun mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan dengan kalimat Muhammadun Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tanpa mengenal akan maknanya, tanpa meyakini, tanpa beramal dengan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut, la ilaha illallah bima taqtadi tilkal kalimah, tanpa beramal dengan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut. Apa itu amal yang dituntut oleh kalimat tersebut? Dijelaskan di sini, berupa al-bara'atu minas syirki, berlepas diri dari syirik. Min ini dikatakan min bayaniyah. Min al-bayaniyah, min yang menunjukkan makna bayan, penjelasan.
Adapun mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengenal akan maknanya, tanpa meyakini, tanpa beramal dengan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut, apa tuntutannya? Untuk diamalkannya, ya ini berupa berlepas diri dari syirik. Jadi berlepas diri dari syirik termasuk amal. Berarti kan meninggalkan syirik termasuk amal. Berarti kan meninggalkan syirik termasuk amal, termasuk amalan. Jadi amal itu bukan sekedar fi'lun tetapi juga tarkun. Amal itu bukan sekedar perbuatan berupa pekerjaan melaksanakan saja, tidak, tapi juga termasuk meninggalkan sesuatu termasuk amal. Kenapa? Karena dikatakan di sini minal baro'ah minas syirki, meninggalkan syirik, berlepas diri dari syirik ini termasuk amalan yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Kemudian amalan yang lain berupa ikhlasul qaul wal amal, memurnikan qaul dan amal. Qaulnya dimurnikan, disucikan dari syirik, amalannya juga disucikannya. Apa qaul di sini dan apa amal di sini yang perlu disucikan? Dijelaskan qaulil qalbi wal lisan, perkataan hati dan perkataan lisan. Jadi perkataan hati dan lisan harus disucikan dari syirik. Dan amal yang perlu disucikan, amalul qalb wal jawari, amalan hati dan amalan anggota badan juga perlu disucikan dari syirik. Tanpa ini semuanya, kalimat tersebut yang diucap oleh seseorang dengan tegak ijma' tidak bermanfaat. Nah ini. Bagairu nafi'in bil ijma'. Tanpa itu semuanya tadi, maka enggak bermanfaat. Maka oleh itu perhatikan. Toleransi dengan kesyirikan membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tuntutan yang bermanfaat adalah tuntutan amal berupa apa? Berlepas diri dari syirik. Toleransi dengan kesyirikan termasuk membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Enggak berguna bagi yang mengucapkannya. Ini perhatikan. Maka oleh itu dakwah demokrasi, dakwah membatalkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu. Kenapa? Karena demokrasi adalah termasuk kebebasan dalam berkeyakinan. Mau syirik, mau Islam, mau kufur, mau muslim terserah. Nah ini. Perhatikan itu. Toleransi umat beragama, semua agama sama termasuk kufur, termasuk murtad dari din. Enggak berguna kalimat yang dia ucapkan. Perhatikan di sini. Ini kalimat dari beliau, kita menjelaskan saja. Kita ulangi lagi, adapun mengucapkan dengan kalimat tersebut tanpa mengenal akan maknanya, tanpa meyakini, tanpa beramal dengan tuntutannya. Apa amal dengan tuntutannya? Apa amal yang dituntut kalimat tersebut? Berupa berlepas minal baro'ati minas syirki. Berlepas diri dari syirik. Jadi agama kufur dikatakan kufur. Pemeluk agama kafir dikatakan kafir. Itu namanya baru dari syirik. Nah. Dan memurnikan qaul wal amal. Bagaimana memurnikan qaul wal amal? Mensucikan qaul dan amal. Yakni qaulul qalb wa qaulil lisan. Perkataan hati dan perkataan lisan. Dan yang perlu disucikan yaitu al-amal. Yakni amalul qalb wa amalul jawarih. Amalan hati dan amal anggota badan. Perlu disucikan dari syirik. Dibersihkan dari syirik. Kalau tanpa itu semuanya kita ulang lagi. Bagairu nafi'in bil ijma'. Maka sungguh kalimat tadi tidak bermanfaat dengan tegak ijma' kesepakatan ahlul ilm dalam masalah ini. Apa ya Pak? Maka itu jangan menggampangkan permasalahan. Nah, benci terhadap syirik termasuk amal. Ya kan? Amal apa? Amalul qalb. Meninggalkan syirik termasuk amal jawarih. Paham? Nah. Mengucapkan syirik itu syirik termasuk qaul qalb dan qaul lisan, harus diwujudkan. Kalau enggak berguna.
Nah, ini. Bagaimana seorang mau kemudian dijadikan ngelenyek? Nah, semua agama sama. Wajib toleransi umat beragama. Wajib toleransi dengan syirikan. Wajib kita adalah wajib dan semuanya wajib dengan semua jenis kebatilan. Dan yang lebih lugas lagi, lebih jelas lagi, kita baca taklik di bawah ini. Catatan nomor 1, lihat. Kalimat yang lugas dan tegas, gamblang kayak materi siang bolong. Qala fi Qurratul Uyun. Berkata dalam kitab Qurratul Uyun, yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan, dalam kitab yang sama di sana dikatakan, wa qad tadammanat hadhil kalimatul azimatu nafyan wa isbatan. Sungguh kalimat yang agung ini yaitu apa? La ilaha illallah. Mengandung penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan dikatakan 2 rukun kalimat la ilaha illallah. 2 rukun untuk kalimat la ilaha illallah. Nah. Jadi kalimat yang agung ini, yakni la ilaha illallah, mengandung penetapan dan penafian dan penetapan. Apa yang dikatakan penafian di sini yang dikandung oleh kalimat tersebut? Fanafat al-ilahiyata. Fanafatil ilahiyata. Ini maf'ulun bi. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiru apa? Iya, yakni kembali kepada la ilaha illallah. Kalimat ini menafikan al-ilahiyah an kulli ma siwallahi. Kalimat ini adalah menafikan dan meniadakan al-ilahiyah, sesembahan. Dari seluruh apa saja selain Allah. Nah, artinya apa? Dinafikan, bukan zatnya dinafikan, tapi maknanya batil. Walaupun wujudnya uluhiyah, wujudnya sesembahan selain Allah, tapi wujudnya adalah batil. Bukan kalau nggak ada datnya, ada datnya. Sesembahan selain Allah adalah jutaan banyak. Banyak berjuta-juta tentang sesembahan selain Allah. Tapi wujudnya adalah batil. Batil nggak berhak untuk diibadahi. Itu yang dikatakan nafat al-ilahiyah an kulli ma siwallah. Bi qaulika la ilaha. Perkataan kamu la ilaha ini adalah menafikan semua sesembahan dari selain Allah. Dan menetapkan wa asbatatil ilahiyata lillahi biqaulika illallahu. Dan kalimat ini menetapkan al-uluhiyah, menetapkan sesembahan al-ubudiyah hanyalah untuk Allah dengan perkataan kamu illallahu, kecuali Allah. Nah, jadi kalau seorang itu mengucapkan la ilaha illallah, syirik tidak diingkari, tidak dikufuri, musyrik tidak dikatakan musyrik, ini enggak berguna. Tidak paham akan tuntutan kalimat ini. Qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al-azizul hakim. Allah Ta'ala berfirman, Allah bersaksi. Tengok, Allah bersaksi. Apa yang Allah saksikan? Apa yang Allah persaksikan? Bahwasanya tiada sesembahan kecuali Dia. Jadi Dia, Allah, bersaksi atas dirinya bahwasanya dialah sesembahan yang hak untuk diibadahi. Selainnya adalah batil. Juga para malaikat juga bersaksi bahwasanya yang berhak disembah adalah cuma Allah. Wa ulul ilmi juga bersaksi bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah. Selainnya enggak berhak. Jadi Allah bersaksi atas dirinya. Malaikat juga bersaksi atas uluhiyahnya Allah. Ahlul ilm juga bersaksi atas uluhiyahnya Allah Ta'ala. Qa'iman bil qist, dan Allah adalah qa'iman bil qisti. Menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Azizul Hakim, Maha bijak, Maha perkasa dan Maha bijak. Jadi kalimatnya adalah kalimat yang tadi dikatakan mengandung 2 kandungan nafian wa isbatan. Ini keduanya adalah termasuk rukun kalimat la ilaha illallah. Fakam dhalla bisababil jahli bima'naha man dhalla wa humul aksarun.
Kata beliau, maka berapa banyak orang yang sesat dengan sebab kebodohan. Dengan sebab kebodohan, bimakna dengan makna kalimat tersebut. Dan mereka adalah yang paling terbanyak. Yang telah tersesatkan dengan sebab kebodohan akan kalimat tersebut menjadi sesat. Fakam dolla man dolla, fakam dolla bisa babil jali, bimakna man dolla, bahumul aksarun. Maka betapa banyak orang yang tersesatkan dengan sebab kebodohan akan maknanya. Dan mereka adalah yang terbanyak. Ini manusia yang terbanyak adalah orang-orang yang tersesatkan disebabkan kebodohan mereka akan makna kalimat tersebut. Faqallabu hakikatal ma'na fa'asbatul ilahiyatal manfiyata liman nufiyat anhu minal makhlukin arbabil kubur wal masyahidi wat tawagid wal asjar wal ahjar wal jinni wa ghairi dzalik. Kesesatan mereka dijelaskan. Yang mereka adalah terbanyak yang tersekan dengan sebab kebodohan kalimat makna kalimat ini, yaitu maka karena kebodohannya faqallabu. Perhatikan, amam. Kebodohan mereka apa akibatnya? Faqallabu hakikatal makna. Dikarenakan kebodohan itu mereka membalik hakikat makna. Hakikat makna la ilaha illallah adalah menafikan semua sesembahan yang batil, enggak berhak diibadahi, dan menetapkan satu-satunya sembahan adalah cuma Allah tok. Ini mereka membalik makna tersebut. Apa itu tunutan membaliknya? Maka mereka menetapkan al-uluhiyah atau al-ilahiyah al-manfiyah. Mereka menetapkan al-ilahiyah yang ternafikan bagi siapa yang telah dinafikan darinya. Dari kalangan para makhluk. Siapa mereka para makhluk? Arbabil kubur. Orang-orang yang sudah dikubur. Diberikan ketetapan memiliki hak al-uluhiyah. Sehingga karena mereka diibadahi, diminta. Menyembelih untuk yang dikubur. Diarahkan nadar kepada yang dikubur. Mengarahkan perkara-perkara ibadah untuk selain Allah, yakni mereka para makhlukin arbabil kubur. Selain itu siapa saja al-masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan, diberikan hak untuk diibadahi. Siapa lagi selainnya? Tawagid, para togut, diberikan hak untuk diibadahi. Siapa lagi yang lain? Al-asjar, pohon-pohon, wal ahzar, dan batu-batu, dan jin, dan yang lain daripada itu. Ini semuanya hakikat dari sebab kebodohan akan kalimat la ilaha illallah dari sisi maknanya. Sehingga akibatnya apa? Membalik hakikat makna. Menetapkan perkara-perkara yang berhak diibadahi untuk orang-orang yang atau benda-benda yang diibadahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbanyak. Nadar untuk yang dikubur. Nadar untuk batu. Menyembelih untuk tauhid, beribadah untuk tempat-tempat yang dikeramatkan, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, baik ini nabi atau wali atau malaikat atau yang lainnya. Dikatakan bahkan jin dan yang lainnya. Wattakhadhu dzalika dinan. Tengok, wattakhadhu dzalika dinan. Syirik yang mereka lakukan mereka jadikan sebagai tata aturan agama, din. Bukti kenapa? Karena mereka menisbatkan kepada Islam dengan perbuatan syirik mereka itu. Dengan demikian mereka jadikan sebagai tata aturan agama. Maka dikatakan wattakhadhu dzalika dinan. Wasyabbahu wazakhrafu. Mereka menghias-hiasi apa yang mereka ucapkan berupa kesyirikan. Mereka lakukan wattakhadhu tauhida bid'atan. Dan mereka jadikan tauhid sebagai bid'ah. Kenapa kok ini bid'ah? Buktinya mereka nggak mengamalkan, nggak mau mengamalkan tauhid, nggak mau bergabung dengan ahli tauhid, bahkan mereka memeranginya. Karena mereka yakin bahwasanya tauhid adalah bid'ah. Nah ini. Dan ini sudah terbukti di mana-mana. Mereka memperjuangkan untuk memerangi tauhid, ya karena mereka punya anggapan tauhid adalah bid'ah, memperjuangkan dengan harta dan nyawa mereka. Wa angkaru ala man da'ahum ilaihi. Tambah lagi, dan mereka mengingkari
Mereka yang tadi membalik makna, mereka yang tadi membalik hakikat makna tauhid, mereka mengingkari atas orang yang menyeru mereka, mengajak mereka kepada ila tauhid. Dan ini adalah fakta, kenyataan, dan mereka mengingkari wa angkaruhu. Dan mereka mengingkari tauhid atas orang yang mengajak mereka, menyeru mereka ila tauhid. Falam ya'rifu minha ma arafa ahlul jahiliyati min kufari Quraisy wa nahwihim. Maka mereka tidaklah mengetahui minha, min tilkal kalimah. Minha, min kalimat la ilaha illallah, dari sisi maknanya. Maka mereka tidak mengetahui dari kalimat tersebut tentang apa maknanya, apa yang telah diketahui oleh ahlul jahiliyah. Dari kalangan kufar Quraisy dan yang semisal mereka. Artinya mereka kufar Quraisy lebih mengetahui tentang makna kalimat la ilaha illallah daripada mereka yang telah mengucapkan tapi bodoh akan maknanya. Nah ini ikhwah. Dari sini kita mengetahui siapa yang sebenarnya musuh bebuyutan terhadap tauhid. Adalah mereka-mereka yang selama ini banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi bodoh akan makna kalimat tersebut. Nah, nadar untuk yang dikubur, menyembelih untuk yang dikubur, berdoa untuk yang sudah mati. Meminta kepada yang sudah mati yang dikubur. Yang mengingkari dikatakan membawa bid'ah. Nah, ini. Perhatikan. Kemudian tambahan lagi fa innahum arafu fa innahum hum siapa? Ahlul jahiliyah min kufar Quraisy, mereka mengetahui maknanya. Fa innahum arafu ma'naha wa ankaru ma dalat alaihi minal ikhlas. Mereka kufar Quraisy ahlul jahiliyah mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dan mereka mengingkari apa yang ditunjukkan atas makna kalimat tersebut berupa al-ikhlas. Kalimat la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Ini diingkari akan maknanya. Kenapa mereka mengingkari? Karena tahu makna yang benar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innahum hum, yakni musyrikun, kufar Quraisy. Kanu mereka dahulu. Idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah dikatakan kepada mereka, apa jawaban mereka? Yastakbirun, mereka sombong. Kemudian kesombongan mereka, apa yang mereka katakan? Yaqulun wa yaqulun a inna la tariku aliyatina lisyairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami, sesembahan kami demi mengikuti penyair gila? Siapa penyair gila? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan penyair gila. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami di selain Allah demi mengikuti penyair gila? Wal musyrikun min awakhir hadhil ummah ankaru ma ankarahu ulaika ala man da'ahum ila tarki ibadati ma kanu ya'buduna min dunillahi minal mauta wal kubur wal masyad wat tawaqif wan nahwiha. Lebih gamblang lagi, dan orang-orang musyrik, para musyrikun dari yang ada di akhir-akhir umat ini, mereka mengingkari apa yang diingkari oleh mereka kufar Quraisy dahulu terhadap orang-orang yang mengajak mereka kepada apa? Supaya meninggalkan mengibadai apa yang dulu musyrikun mengibadainya dari selain Allah Ta'ala. Minal mauta wal kubur wal masyid wat tawagid wa nahwiha. Jadi, orang-orang musyrik di akhir-akhir umat ini mengingkari apa yang diingkarinya oleh musyrikun dahulu. Apa yang diingkarinya? Terhadap orang-orang yang mengajak mereka. Apa yang diajakkan oleh ahlu tauhid? Meninggalkan mengibadai apa yang dulu diibadai oleh musyrikin dahulu. Dari selain Allah. Berupa orang yang sudah mati diibadai, kuburan diibadai, tempat keramat diibadai, togut-togut diibadai dan yang lainnya. Fa'ulaika arafu hadal ma'na wa angkaruhu. Fa'ulaika. Siapa mereka? Kufar Quraisy. Mengetahui makna ini dan mereka mengingkarinya. Wa haulai siapa? Musyrikin mutakhirin. Wa haulai jahilu, mereka tidak tahu akan makna ini dan mengingkarinya. Kalau dulu mereka tahu akan maknanya dan mereka mengingkari, kalau sekarang mereka ini bodoh akan maknanya dan sekarang juga mengingkari dari dua. Jahalnya apa jahal? Jahal kuadrat.
bodoh kuadrat, jal murakkab. Murakkab itu mana murakkab? Tumpuk itu kuadrat. Nah. Jadi kalau musyrikin dulu mengetahui akan makna yang benar tapi mengingkarinya. Kalau musyrikin sekarang enggak tahu akan makna yang benar juga mengingkarinya. Falihadza tajidu yaqul la ilaha illallah wa huwa yad'u ma'allahi ghairahu. Dikarenakan bodoh akan makna kalimat ini dari kalangan musyrikin mutaakhirin, engkau mendapatinya dia berkata la ilaha illallah sedangkan dia menyeru selain Allah bersama Allah Ta'ala. Nah ini ikhwah. Jadi ucapan kalimat la ilaha illallah yang malam diucapkan karena bodoh akan maknanya sama saja enggak berguna memanggil menyeru selain Allah, nadar selain Allah, menyembelih selain Allah dan yang semisalnya. Syirik tidak diingkari, kufur tidak diingkari. Berlepas diri dari syirik tidak. Nah, bahkan syirik dikawani, dilakukan, musyrik dibela, ahlu tauhid dimusuhi, dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan tentang bodohnya orang tersebut. Di mana bahwasanya musyrikun dahulu mereka tahu akan maknanya dan mereka mengingkari kalimat tersebut karena tahu maknanya, enggak mau mengucapkannya. Orang sekarang musyrikin enggak mengatakan maknanya dan mereka mengucapkannya. Maka oleh itu ketika dia mengucapkan, enggak peduli dengan syirik yang dia lakukan, enggak peduli dengan syirik yang dia bela, enggak peduli dengan musyrik yang dia dukung. Jadi yang kebanyakan aksarun, yang paling banyak. Baik. Paham? Ini yang kita katakan tadi bahwasanya sangat gamblang terang seperti mata di siang bolong tentang penjelasan yang diinginkan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Qurratul Uyun. Haun sababu dzalika anna arabal jahiliyatuhum ahlul lughatil Qur'an al-fusaha. Sebabnya itu, apa sebabnya? Karena Arab jahiliyah dulu mereka adalah ahli bahasa Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Fala yajhaluna syai'an min makna tauhid alladzi qarrarahu. Maka mereka tidaklah sedikit pun bodoh akan makna tauhid yang telah ditakrirkannya oleh makna kalimat tersebut. Tahu. Jadi kalimat la ilaha illallah tahu akan maknanya. Karena tahu, mereka enggak mengucapkan. Kalau mengucapkan, konsekuensinya mengakui. Kecuali dulu di Madinah. Munafikin. Mengucapkan tapi membohongkan. Kalau di Mekah enggak. Karena mereka tahu akan makna. Mereka kalau mengucapkan berarti Muslim. Kalau enggak berarti kafir. Nah itu. Kalau di Madinah demi keamanan jiwa dan raganya dan hartanya dan keluarganya maka mengucapkan tapi membohongkan kalimat tersebut. Ini katakan nifaq. Baik. Wa amma haula'il ladzina fasa fihimul yawma syirkul ibadati falaysu min ahli malakati hadil lughah. Wa amma haula'il ladzina fasa fihim al yawma syirkul ibadati fasa ini fi'il madhi fasa yafsu menyebar maknanya. Adapun mereka-mereka yang pada mereka itu hari ini tersebar syirik pada mereka, syirik ibadah, maka mereka itu bukan dari kalangan balaysu min ahli malakati hadil lughah. Bukan termasuk orang-orang yang memiliki penguasaan terhadap bahasa ini, bukan orang yang memiliki kemampuan dalam bahasa ini. Wa inna ma yadinuna bil istilahat allati talaqqaha bi ba'dihim min ba'din. Min kalamiyatin wa amiyatin, hanya saja mereka itu yadinun beragama dengan sekedar mengikuti istilah-istilah yang mereka terima. Ba'du min ba'din, satu sama lain menerima dari satu sama lain dari ilmu kalam dan amiyah. Yani yang penting orang umum ngomong. Itu amiyah. Yang penting banyak manusia ngomong, dia ikut ngomong. Mananya? Enggak tahu. Konsekuensinya enggak tahu. Apa yang harus diamalkan dengan kalimat ini tidak tahu. Wa idza kana mislul Fakhr Ar-Razi, tahu? Wa idza kana mislul Fakhr Ar-Razi min akbari a'immati mutakallimihim wa usulihim akhta'a fi fahmi ma'nal ilah
fi tafsir qouli ta'ala qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyah fama dhannu biman dunahu min ulamaihim. Dan apabila orang semisal Fakhr Ar-Razi dari pembesar imam-imam dari kalangan ahlul kalam di antara mereka, dari para pembesar dari kalangan ahli usul di kalangan mereka telah salah dalam memahami makna al-ilah. Makna al-ilahu ini salah Fakhr dalam memahaminya. Karena ahlul kalam memahami makna ilah apa maknanya? Apa makna al-ilah inda ahlul kalam? Nah, saya bisa jawab. Berkali-kali kita sebutkan. Apa maknanya Pak Haris? Al-qadiru alal ikhtira. Makna al-ilah inda ahlul kalam adalah al-qadiru alal ikhtira, yang memiliki kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang belum pernah ada contohnya. Itu makna ilah. Ini salah dalam memahami makna ilah yang dicetuskan oleh orang semisal Fakhr Razi. Paham? Kenapa? Karena makna ilah yang benar adalah apa? Apa maknanya al-ilah? Alladzi qusida lil ibadah. Yang dituju untuk diibadah itu makna al-ilah. Maka siapa yang menuju ibadah selain Allah berarti dia telah memperilah selain Allah. Nah itu. Adapun inda al-kalam, al-ilahu maknanya adalah al-qadiru alal ikhtira, yang memiliki kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang belum pernah ada contohnya, kayak langit dan bumi. Tidak ada contoh sebelumnya. Membikin manusia. Ini bukan makna al-ilah. Paham? Secara wad'ul lughawi, secara penggunaan bahasa Arab, al-ilah bukan maknanya yang maha mampu membuat sesuatu yang belum ada contohnya. Tapi makna al-ilah adalah alladzi qusida lil ibadah. Alladzi yuqsadu lil ibadah, yang dituju untuk diibadah, itu makna al-ilah. Ini dal al-Arab. Menurut bahasa Arab yang benar. Nah. Maka dikatakan, apabila orang semisal Fakhr Razi, termasuk dari pembesar imam-imam mereka dari kalangan ahlul kalam dan dari usul di antara mereka, salah dalam memahami makna al-ilah. Dalam tafsir kalimat la ilaha illallah qalu ya Musa, mereka berkata kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan. Buatkanlah untuk kami ilahan. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki aliha, beberapa aliha. Ilah menurut Fakhr Razi adalah al-qadir alal ikhtira. Ini makna batil enggak? Bukan makna itu yang diinginkan dengan kalimat ilah. Bikinlah wahai Musa sesembahan untuk kami, bukan kok sang pencipta bagi kami selain Allah. Ini enggak benar, ini enggak pernah terbesit dari benaknya musyrikin. Kalau orang semisal Razi adalah salah dalam memahami makna ilah, famadhanu, maka bagaimana anggapan dengan orang yang, bagaimana dugaanmu dengan orang yang di bawahnya Razi dari ulama-ulama ahlul kalam. Da'amatahum, ini fil amr. Ya kan? Da'amatahum wa dahma'ahum. Kalau ulamanya aja seperti itu, lebih lagi. Ya kan? Orang umum di kalangan mereka dan orang yang bodoh di kalangan mereka, maka lebih-lebih lagi enggak tahu akan makna kalimat al-ilah. Hal istaghrabu minhum al-jahlu. Apakah yustaghrab? Apakah ada keheranan di antara mereka ada kebodohan? Enggak. Bi anda maitan aw salihan hayyan fima la yud'a fi ilallah. Maka tidaklah diherankan dari mereka suatu kebodohan sehingga dia bi anna man da'a maitan aw salihan hayyan fima la yud'a ilallah aw tafa bi qabri bi an da'a bi an tafsiriyah bi an da'a bi anna man da'a maitan aw sholihan. Jadi tidaklah terherankan dari mereka suatu kebodohan bi anna man da'a maitan aw sholihan hayyan fi ma la yud'a fihi ilallah, fi ma la yud'a fihi ilallah. Jadi enggak terherankan dari mereka suatu kebodohan sehingga di antara mereka ada yang menyeru yang sudah mati atau orang yang soleh yang masih hidup yang enggak mampu diseru kecuali Allah Ta'ala yang bisa mengabulkannya. Autafa bikabrihi. Atau mungkin dia akan mengitari kuburannya orang soleh. Wa nadhar lahu, dan nadhar untuk yang orang kuburannya orang soleh.
Nah, artinya tidaklah mengherankan dia ini akan mengibadahi dia wa muttakhidan lahu ilahan. Jadi orang yang menyuruh si mayit, menyuruh orang soleh yang dia itu masih hidup dalam perkara yang tidaklah diseru dalamnya kecuali Allah, atau dia mengitari, mentawaf di kuburannya, nadar bagi dia tidaklah terherankan akan dia ini menjadi orang yang mengibadahi hal tersebut dan menjadikan bagi dia sesembahan. Bagi dirinya adalah sesembahan. Paham? Jadi dengan demikian kalimat yang dia ucapkan siang dan malam, la ilaha illallah enggak berguna. Dengan bukti menjadikan hal-hal tadi sebagai sesembahan dia. Bagaimana menjadikan sesembahan? Apakah kemudian diyakini bahwasanya dikuburin langit-langit dan bumi membuat rezeki? Tidak. Diyakini dia bermanfaat dan madarat dan bisa mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Jadikan syafaat. Nah ini. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan sesembahan benda tersebut. Atau orang tersebut. Bukan diyakini yang dikubur itu nanti akan membawa rezeki, menyembuhkan orang yang sakit. Tapi enggak, bahkan diseru, dipanggil, dinadari dan semisalnya dengan keyakinan dia akan mengantarkan kepada Allah Ta'ala kemauan dari orang yang menyembahnya. Maka dikatakan fala yustaghrabu hal yustaghrabu minhum aljalu bi anna man da'amaitan Nah. Bi anna man da'amaitan aw solihan hayyan fima la yud'a fi ilallah aw tafa bi qabri wa nadhara lahu yakunu abidan lahu wa muttakhidan lahu ilahan. Jadi enggak terherankan. Orang yang menyuruh si mayit, menyuruh orang soleh yang dia masih hidup, tapi dalam perkara yang itu khusus bagi Allah yang diseru. Atau mentawafi kuburannya, nadar bagi yang dikubur. Enggak mengherankan dia nanti akan menjadi penyembah. Orang soleh tadi menjadikan sesembahan bagi dirinya. Apa maknanya? Apa mau meyakini bahwasanya yang mati tadi itu orang kubur di kuburan dia akan membuat rezeki, mendatangkan madarat dan manfaat. Diyakini menjadi syafaatnya di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini yang diyakini. Ini yang perhatikan. Dan ini yang terbanyak. Dan inilah yang perlu dipahami bahwasanya tauhid bukan sembarang sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi akan ada tuntutannya. Kalimat yang dipahami harus paham maknanya. Ada amalan yang perlu dilaksanakan, bukan sekedar yang penting ngomong. Baik, salah kita coba subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.